Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di AADS. Ada apa dengan sekitar? Sebelumnya kami berdua, saya dengan Doni, ingin mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin untuk teman-teman Himasa, untuk keluarga sastra Arab, dan untuk teman-teman yang memang sedang menonton video kali ini. Nah, Mas Doni sendiri apa kabar nih? Alhamdulillah, saya sehat-sehat saja, Kang. Gimana, Kang? Kabarnya, Kang? Alhamdulillah, ya rambut semakin panjang, kumis memanjang, berat badan bertambah sepertinya ya. Ya, seperti itulah. Bahagia sekali ya. Sangat bahagia Oke. sekali. Oke. Alhamdulillah. Kira-kira kali ini kita mau ngebahas apa sih, Kang? Nah, untuk kali ini kita masih membahas satu permasalahan yang memang menjadi persoalan kita bersama gitu. Dan kali ini kita coba mengulik sedikit gitu ya, nggak mungkin terlalu dalam. Betul. Kita membahas tentang new normal, yaitu keadaan dimana yang memang sekarang sedang dicanangkan oleh pemerintah untuk Indonesia segera bisa melaksanakannya. Betul. Nah, kira-kira Don, langsung kita bahas aja kali ya, biar nggak terlalu lama juga. New normal itu kayak gimana sih, Don? Jadi, new normal ini berdasarkan dari beberapa sumber yang saya baca itu suatu protokol kesehatan yang mana akan jadi kebiasaan baru yang harus kita lakukan untuk kedepannya. Misalkan contohnya memakai masker. Kan sebelum-sebelumnya sebelum ada COVID itu kita ya tidak ada kewajiban, tidak ada urgensi untuk memakai masker. Sedangkan sekarang setelah adanya COVID dan untuk pengaplikasian new normal atau adaptasi kebiasaan baru ini kita diwajibkan menggunakan masker. Tapi new normal ini bukan semerta-merta sebagai fase di mana kita bisa bebas melakukan apa saja, karena pada hakikatnya betul. COVID ini masih ada gitu. Cuman kita melakukan kebiasaan-kebiasaan yang nantinya akan menjadi normal untuk kita tidak tertular si COVID ini gitu, Kang. Mungkin kurang lebihnya seperti itu sih untuk adaptasi kebiasaan baru atau new normal ini. Betul. Karena memang kalau yang saya pikirkan sendiri gitu ya, untuk new normal ini kenapa dari pemerintah sendiri mungkin ingin segera dilaksanakan, karena salah satu yang menjadi tujuannya adalah ya supaya kegiatan sosial, terus kemudian perekonomian juga, kemudian pendidikan terutama ya, itu bisa berjalan seperti sedia kala, meskipun memang ada batasan-batasan yang harus kita sepakati seperti itu. Kayak tadi misalnya pakai masker, atau mungkin harus selalu cuci tangan, jaga jarak gitu. Jadi ya inilah gitu, karena memang manusia itu, bukan manusia aja, mungkin seluruh makhluk hidup pasti bakal menemukan satu titik di mana bencana datang pada kita semua, dan kita dituntut untuk beradaptasi seperti itu. Betul banget, bukan? Nah, kemudian ada apa lagi nih, Don, di new normal ini? Mungkin sebelum ke new normal itu sendiri, untuk kasus COVID di Indonesia untuk saat ini itu udah mencapai, semalam saya baca sih sudah mencapai sekitar 28 sampai 29 ribu. Dan kalau dilihat dari grafiknya sih, angka grafiknya itu kita udah mulai turun dan melandai lah, meskipun belum se-ekstrim itu, belum turun, signifikan, belum sesignifikan itu, cuman bertahap lah, mudah-mudahan terus amin. dan berkurang dari yang sekarang gitu. Nah, untuk atau untuk adaptasi kebiasaan baru atau normal ini itu tidak atau belum bisa dikatakan belum bisa diterapkan di semua daerah, karena untuk di Jawa Barat saja itu di daerah-daerahnya itu diterapkan beberapa klaster. Kalau nggak salah itu ada sampai 5 klaster dari level 1 sampai level 5, dan itu klaster-klaster itu mencirikan betapa atau sebagaimana parahnya tingkat penyebaran COVID di daerah tersebut. Kalau nggak salah level 1 itu dari yang paling aman, level 2 kemudian yang lebih ada penyebarannya lebih banyak, sampai level 5. Level 5 itu yang paling bahaya. Nah, untuk di Jawa Barat sendiri, saya cari datanya itu rata-rata masih ada di antara level 2 dan level 3.
Level 2 itu yang tadi saya katakan, yaitu jumlah penyebarannya masih ada, cuman tidak terlalu banyak. Sedangkan di level 3 itu masih cukup banyak yang terkena, atau pusat penyebaran atau penyebarannya itu masih banyak gitu. Nah, untuk new normal sendiri itu untuk di Jawa Barat sendiri belum semua kabupaten, belum semua daerah, hanya beberapa saja. Bahkan masih ada yang kabupaten atau daerah-daerah yang masih melanjutkan PSBB-nya gitu. Itu seperti itu, Kang. Ya benar-benar. Ya mungkin di Bandung sendiri sudah mulai beradaptasi gitu ya. Betul. Terutama di beberapa jalan yang kemarin masih ditutup gitu ya. Beberapa jalan masih ditutup. Kayak contohnya Asia Afrika yang di depan Hotel Grand Pranger itu udah dibuka lagi. Padahal hotel itu dipakai untuk merawat pasien-pasien dari COVID-19. Berarti kan ada mungkin ada perkembangan yang cukup signifikan juga gitu, karena jalan bisa kembali dibuka seperti itu. Nah, kemudian ada apa lagi nih Don yang bisa kita bahas dari new normal ini? Nah, mungkin yang seperti tadi sebelumnya kita sampaikan, bahwasanya new normal ini adalah sebuah protokol kesehatan yang harus kita lakukan setiap hari, yang nantinya menjadi kebiasaan gitu. Nah, apa saja sih yang menjadi protokol kesehatan itu? Sebenarnya intinya itu ada 3. Yang pertama yaitu memakai masker dimanapun dan kemanapun. Tentunya ketika kita beraktivitas di luar rumah itu wajib menggunakan masker. Yang kedua yaitu menjaga jarak aman, dan minimal jarak amannya itu kalau nggak salah 1 meter. Dan 1 meter. Ya, yang ketiga itu rajin-rajinlah mencuci tangan. Sebenarnya intinya cuma itu, apa ya, mungkin penjelasannya atau detailnya itu saya dapat informasi ada di IG-nya Pak Ridwan Kamil, dan di sana itu menjelaskan tentang protokol kesehatan yang lebih luas lagi, seperti merinci lagi, seperti gimana protokol kesehatan di minimarket atau di supermarket, di pasar, di sekolah dan lain-lainnya. Nanti kalian bisa cek sendiri karena banyak sekali detail-detail dan rinciannya. Betul, kita malas bacainnya. Iya, salah satunya itu. Iya. Iya, nanti teman-teman bisa langsung berkunjung ke Instagram dari Pak Ridwan Kamil aja untuk membaca. Jangan di skip-skip ya, jangan di scroll terlalu cepat gitu. Betul. Baca dengan baik-baik. Betul. Nah, kemudian ada apa lagi nih Don? Sebenarnya dari tadi saya banyak tanya ya. Ya, jadi ini Kang, saya mau nanya untuk di daerah Akang sendiri itu untuk apa ya? Mungkin salah satu bentuk dari kebijakan normal ini untuk beribadah di masjid lah ya, bisa kita bilang itu udah mulai belum Kang? Iya. Untuk minggu ini sendiri, alhamdulillah masjid di dekat rumah udah kembali membuka. Kegiatan sholat Jumat, dan ya alhamdulillah kita kemarin bisa sholat Jumat meskipun memang ada jarak gitu ya, ada jarak 1 meter. 1 meter. Ya, dan ya seperti itulah alhamdulillah. Tapi untuk kegiatan sholat wajibnya masih di rumah masing-masing. Jadi untuk yang benar-benar kayak sholat Jumat baru kita ke masjid gitu. Dan juga kayak sebelumnya itu akses ke istilahnya kalau di sini tuh kampung mungkin ya. Akses ke kampung saya sendiri itu awalnya semuanya ditutup, sumber tutup itu permanen ditutup pakai bambu segala macam. Dan ketika new normal ini sudah mulai diucapkan gitu ya oleh pemerintah, kemarin udah dibuka kembali gitu. Jadi kayak ya udah seperti biasa lagi, masyarakat juga udah mulai beraktivitas seperti biasa gitu. Gitu Don. Untuk di Sumedang sendiri sih ya sama, sudah mulai terlihat aktivitas dari masyarakat itu sendiri. Dilihat dari jualan tahu. Tukang tahu sudah dari lama buka dong. Oh iya. Ya, maksudnya, siapa tahu. Ya maksudnya seperti pusat-pusat perbelanjaan itu sudah mulai terbuka lagi gitu. Terus ya seperti tadi masjid-masjid sudah sudah buka lagi, maksudnya saya pun kemarin buka sendiri tuh agak serem ya. Ya maksudnya kemarin pun ya sudah mulai Jumatan lagi, cuman
Itu sih ya, masih ada nih Kang, kemarin saya Jumatan masih ada orang-orang yang sepertinya masih meremehkan corona gitu. Mereka itu nggak tahu kenapa pikirannya, tapi masih tidak menggunakan masker gitu. Bahkan sampai masih ada yang bergerombol, biasanya bocil-bocil ganggu masih berkerumpul gitu kan. Mungkin kesadaran kita akan new normal ini masih perlu ditingkatkan lagi gitu. Meskipun ya sebenarnya itu sudah ada pelangnya dengan jelas di masjid sendiri itu tentang kewajiban menggunakan masker dan protokol kesehatan yang lainnya gitu. Mungkin mereka merasa ketika mereka masuk masjid gitu ya, wah saya dilindungi oleh Allah gitu ya. Tidak perlu pakai masker, tidak perlu cuci tangan, masuk aja, tidak ada jarak, saf harus rapat. Ya memang kita dilindungi Allah, tapi tidak begitu caranya dong. Iya. Kita kan harus Anda ada mau menantang, kita harus ada ikhtiar. Iya. Gitu. Ya mungkin. Manja amat jadi hamba. Iya. Maksudnya kan mungkin mereka beranggapan bahwasanya untuk di Sumedang sendiri itu kan memang masih masuk di level 2 yang tergolong penyebarannya itu tidak aman, ya? Tidak terlalu banyak tuh. Ya mungkin mereka masih menganggapkan bahwa di Sumedang itu aman, tapi kan ya namanya virus gitu ya, kasat mata kita tidak bisa melihat, ya mana tahu kan bisa saja ketika kita menyepelekan di sini aman, tiba-tiba kan kita terinfeksi. Jadi lebih baik ya sebisa mungkin kita meminimalisir agar hal tersebut tidak terjadi gitu, daripada nantinya kejadian gitu. Betul. Karena kan kita juga tidak tahu, meskipun kita masuk masjid gitu ya, sebuah masjid pun kita nggak tahu di dalamnya siapa aja yang positif gitu loh. Betul. Jadi ya mau dimanapun itu, mau di masjid, mau di gereja, mau di tempat ibadah yang lain, tetap harus laksanakan protokol kesehatan ini, jangan dianggap remeh. Kalau memang kita mau cepat-cepat bisa berkegiatan seperti sedia kala gitu ya, mau nonton bioskop, mau ke mall, mau ke pasar, mau kembali ke kampus, ke sekolah gitu. Nah, taati dulu peraturan yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah gitu. Kita bekerja sama dengan baik lah. Betul. Tapi selain itu juga Kang, di luar protokol yang harus kita lakukan gitu ya, ada juga kegiatan-kegiatan yang kegiatan-kegiatan baru yang ada karena corona ini gitu. Yang salah satu yang saya baca itu salah satunya adanya bioskop yang drive thru, yang nontonnya itu di mobil. Iya. Itu sebetulnya emang di Indonesia udah ada ya? Nggak ada ya kayaknya? Belum. Kalau nggak salah ada di Jakarta deh kalau nggak salah. Oh iya. Iya. Ya, jadi mungkin ya itu salah satunya kegiatan-kegiatan yang sebenarnya kalau nggak ada corona nggak akan ada gitu. Cuman kan karena ada corona jadi ada gitu. Jadi kan ada. Betul. Pastinya akan ada kebiasaan-kebiasaan baru lagi di luar yang harus kita lakukan. Selain protokol kesehatan yang harus kita lakukan, yang mungkin akan terjadi gitu, seperti ya tadi nonton bioskop di mobil ataupun yang lainnya gitu. Mungkin nanti sidang juga bisa drive thru ya. Saya masih lama. Saya masih lama dong. Saya bentar lagi. Ya, karena kan bioskop sebenarnya kalau yang nonton bioskop itu udah termasuk budaya lama di luar ya, di luar Indonesia gitu. Di Indonesia sendiri karena belum ada, itu menjadi sebuah hal yang baru. Iya, jadi kan orang tertarik gitu. Nonton bioskop pakai mobil gitu kan. Betul. Kasihan aja nggak punya mobil. Iya, sih. Tapi saya masih pakai angkot, nyarter. 9 orang diangkot. Iya bisa itu loh. Betul. Kenapa tuh? Tapi selain itu juga ya Kang, saya aku sendiri masih kepikiran tentang Prabu sama ospek-ospek yang lain itu kira-kira gimana ya? Apakah nanti divisi keamanannya percepat loginnya Pramuda? Apakah seperti itu? Iya, bisa jadi ya. Bisa jadi. Yang biasanya kumpul di lapangan ya, bisa di Gurjati gitu kan, ini kumpul di Zoom gitu. Oh iya betul, bisa jadi. Kumpul di Zoom. Iya. Gimana nih tarhib dari Himas? Nah, ini tugas kalian. Teman-teman 19 untuk berpikir keras gitu kan. Ya, seenggaknya lumayan lah. Ngehemat biaya di Zoom loh. Iya, betul. Oke, mungkin kira-kira apa lagi tuh Kang yang bisa
Kang mungkin ada yang mau sampaikan lagi? Apa ya? Sebenarnya udah sih kalau terkait new normalnya sendiri. Mungkin pesan-pesan aja kali ya Don, sambil menuju ke akhir dari video kali ini. Mungkin saya ingin berpesan sedikit aja untuk teman-teman semua. Tadi juga mungkin udah sempat disinggung. Kalau kita emang pengen kembali berkegiatan seperti sedia kala, kayak misalnya kita sering curcol di Instagram lah, dimanapun gitu, terkait dengan gabut lah, atau mungkin nggak ada kerjaan, nggak ada pemasukan. Nah, ya apa ya istilahnya, harus diusahakan dari diri sendiri gitu loh. Jangan terlalu cuek sama yang namanya corona. Terkait protokol kesehatan, praktikan dengan baik, mencuci tangan. Ya intinya mah mandi lah ya, mandi yang rajin gitu, yang bersih gitu. Baju dicuci, terus juga pakai masker, keluar mungkin pakai jaket juga untuk benar-benar menutup tubuh gitu ya. Ya betul. Jadi harus ada usaha gitu loh. Jadi jangan hanya kita menuntut pemerintah, tapi kita sendiri pun cuek gitu loh, nggak mau nurut. Nah itu satu kesalahan yang besar gitu, karena kalau sudah seperti ini ya kita harus sama-sama saling mendukung gitu. Lupakan yang kebencian-kebencian kemarin, kita harus bersatu melawan corona seperti itu. Dan jangan lupa berdoa juga, karena mau bagaimanapun kita berusaha ya, yang menentukan ya yang di atas gitu loh. Kalau Allah tidak berkehendak ya tidak akan selesai gitu. Jadi kita harus terus berdoa, berupaya supaya corona ini bisa cepat selesai seperti itu. Jadi kita berikhtiar dulu nih Kang, kita berikhtiar dulu bagaimana cara kita menerapkan protokol kesehatan di new normal ini. Nantinya setelah kita berikhtiar, baru kita bertawakal kepada Allah. Nah gitu. Jadi ya kan kita nggak ada yang tahu ya, siapa tahu mungkin di bulan Agustus sudah selesai, bulan September, atau mungkin di akhir tahun gitu, atau mungkin di tahun depan gitu. Apapun itu ya, selama apapun itu ya pasti ya itu yang terbaik gitu loh untuk kita semua gitu. Jadi ya kita tetap tabah, harus sabar, harus ikhlas, dan harus tetap optimis, intinya itu. Oke. Dan ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin itu aja sih. Untuk lebih detailnya ya dari teman-teman mungkin bisa cari di berbagai sumber lainnya gitu. Mungkin ada yang kelewat juga oleh kami. Ya kalian bisa cari sendirilah untuk informasi lebih detailnya. Itu aja kan. Betul. Oke. Nah teman-teman, mungkin sekian aja video dan pembahasan dari kami berdua ini yang sebenarnya tidak pintar gitu. Kami hanya ingin menyibukkan diri aja di tengah-tengah corona gitu. Nah teman-teman, terima kasih bagi yang sudah menyaksikan dari awal sampai dengan akhir. Yang skip juga makasih ya, makasih skip, makasih loh. Jangan lupa like video ini, komen di bawah kalau misalnya teman-teman punya masukan atau saran yang ingin kita bahas di video selanjutnya. Kemudian jangan lupa share ya kan. Dan yang terakhir jangan lupa follow dari Instagram Himasa @himasa_unpad, dan juga YouTube dari Himasa sama Himasa Unpad. Ya, mungkin itu aja bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di ADS selanjutnya. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.